Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sylvia dengan NIM terakhir 116. Di sini saya akan membawakan materi tentang pertanyaan mengapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seringkali tidak berkelanjutan dan bagaimana seharusnya strategi anti korupsi yang efektif dan berkeadilan sosial dirancang untuk konteks pemerintahan Indonesia masa kini. Next. Selanjutnya itu adalah latar belakang, di mana korupsi ini tuh menjadi masalah struktural yang menghambat kemajuan bangsa, terus juga merusak kepercayaan publik dan menurunkan kualitas layanan pemerintah. Nah, sejak masanya reformasi tahun 1998, Indonesia itu telah memiliki lembaga khusus seperti KPK yang diharapkan itu dapat menjadi motor utama pemberantasan korupsi. Namun efektivitasnya itu melemah akibat intervensi politik dan revisi regulasi. Nah, terus juga ada budaya patron klien. Menurut Dewi 2023, budaya patron klien dan politik balas budi itu masih menjadi penghalang utama reformasi birokrasi. Kenapa? Karena itu tuh strategi pemberantasan korupsi itu perlu menekankan keadilan sosial dan juga perubahan budaya politik serta moral publik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu mengapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia itu tidak berkelanjutan, dan yang kedua itu mempertanyakan tentang bagaimana strategi anti korupsi yang efektif dan juga berkeadilan sosial dapat diterapkan pada konteks pemerintahan saat ini. Next. Ada di sini selanjutnya itu tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil beberapa jurnal dan juga buku. Yang pertama itu buku dari Agustin Olviviana tahun 2020 tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kedua itu ada jurnal Damanik tahun 2024 tentang sejarah perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang ketiga itu ada Dewi 2023 tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dalam menumbuhkan budaya anti korupsi. Terus ada Juwono 2018 yang tentang melawan korupsi. Selanjutnya itu ada Samion dan Thomas tahun 2024 tentang pendidikan anti korupsi sebagai landasan nilai integritas yang baik bagi mahasiswa. Terus itu ada Sukrisno 2017, ini buku di mana membahas tentang sejarah korupsi di Indonesia. Selanjutnya juga ada Suwitri 2007 tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Masuk ke pembahasan di mana sejarah akar korupsi di Indonesia, di mana korupsi itu sudah ada gitu sejak masa kerajaan Nusantara. Nah, pemberian di masa kerajaan itu, pemberian hadiah itu dianggap bentuk loyalitas politik saja gitu. Nah, pada masa kolonial VOC, menurut Damanik et al 2024 itu menyalahgunakan kekuasaan dan penggelapan pajak menjadi praktek umum di masa kolonial ini gitu loh. Terus di masa era Orde Baru memperkuat korupsi sistematik melalui praktik kroni dan juga monopoli bisnis elit kekuasaan. Kedua itu ada teori dan perspektif ilmiah. Yang pertama itu ada teori institusional, di mana lembaga gagal karena dipolitisasi. Terus juga ada power struggle, di mana korupsi itu digunakan untuk mempertahankan kekuasaan saja. Terus ada Weberian, di mana birokrasi di Indonesia itu belum rasional karena nepotisme. Terus adanya rational choice, di mana individu memilih korupsi karena manfaatnya lebih besar. Terus yang terakhir itu ada sosial dan budaya, di mana masyarakat itu masih tolerir suap gitu. Jadi mereka biasa aja gitu dengan adanya suap. Yang ketiga itu ada data dan fakta. Di sini itu maaf sedikit typo. ICW tahun 2023 itu membahas tentang 791 kasus korupsi dengan kerugian mencapai 28,4 triliun rupiah. Nah, terus di sini KPK pada tahun 2024 itu ada 428 kasus tentang penggadaian barang dan jasa penyebab berlanjutan, di mana intervensi politik KPK kehilangan independensi setelah revisi undang-undang tahun 2019. Terus ada budaya patron klien, di mana loyalitas pribadi melebihi integritas publik. Terus ketiga ada penegakan hukum selektif, elit politik itu sering lolos gitu dari jeratan hukum. Terakhir ada pendidikan integritas yang lemah, di mana masyarakat itu belum membangun adanya nilai anti korupsi itu tersendiri.
Terus selanjutnya itu ada pendekatan multidimensional, di mana ini mencakup 4 nilai. Yang pertama itu politik, ekonomi, hukum, dan juga etika pemerintahan. Politik ini membahas tentang konflik kepentingan antar lembaga memperlambat reformasi. Terus juga ada ekonomi, korupsi itu menurunkan efisiensi dan juga meningkatkan biaya proyek gitu. Terus yang ketiga itu ada hukum, penegakan tidak konsisten dan mudah diintervensi. Terus ada etika pemerintahan, hilangnya integritas publik. Selanjutnya ada strategi anti korupsi berkeadilan sosial, di mana kita tuh dapat memperkuat independensi KPK dan juga merevisi kebijakan hukum yang ada atau hukum yang masih lemah gitu. Kita dapat merevisi kebijakan itu sendiri. Kedua ada digitalisasi layanan publik dan sistem e-government. Terus ada pendidikan karakter anti korupsi berbasis Pancasila dan juga pelibatan masyarakat dan perlindungan whistleblower agar masyarakat itu tidak takut kan melapor ketika adanya tindakan-tindakan korupsi itu sendiri. Itu ada kesimpulan yang terakhir, itu kesimpulan di sini. Pemberantasan korupsi Indonesia belum berkelanjutan karena dipengaruhi oleh intervensi politik dan juga lemahnya penegakan hukum serta budaya patronis yang masih kuat. Meski lembaga seperti KPK telah dibentuk gitu, efektivitasnya itu menurun akibat campur tangan elit dan juga rendahnya transparansi yang ada di Indonesia ini. Nah, korupsi itu bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan sosial, politik, ekonomi, dan juga moral bangsa. Karena itu strategi anti korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi reformasi kelembagaan pendidik karakter berbasis Pancasila serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan publik. Dengan pendekatan ini tuh dapat terarah gitu, dan juga adanya berkeadilan sosial. Indonesia itu dapat membangun budaya integritas dan juga menciptakan sistem pemerintahan yang bersih serta berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari saya.